Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua limpahan kenikmatannya, limpahan dari karunia-Nya. Dan di antara limpahan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua adalah limpahan kenikmatan yang bernama kesehatan. Dengan kita mendapatkan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan harian kita atau kegiatan pekanan kita, dan juga dengan nikmat kesehatan pula kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari kita bangun dari tidur kita, kita mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita berwudu untuk mengerjakan salat subuh, salat fajar berjamaah di masjid bagi laki-laki dan bagi perempuan di rumah. Lalu kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Setelah kita mengerjakan ibadah, kita melihat layar televisi kita dan kita menyimak kajian dan menambah ilmu. Kita mengisi waktu kosong kita dengan menuntut ilmu, dengan kita belajar. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan kita berharap apa yang sudah kita kerjakan, dimulai dari bangun tidur ini sampai nanti kita tidur kembali, kita berharap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ahadisul Iman, kumpulan hadis-hadis tentang keimanan yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana kita masuk di hadis yang keempat dari Ahadisul Iman, kumpulan hadis-hadis keimanan,
Ternyata hadis yang keempat, hadisnya masih sama. Hadis tentang apa? Hadis tentang wafdu Abdul Qais, tentang utusan Abdul Qais. Ternyata hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis yang cukup panjang ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Di hadis yang keempat ini yang diulangi kembali, bisa jadi kita akan mengambilnya atau mengambil pelajaran ini 2 kali sesi atau 2 kali pertemuan. Hari ini dan minggu depannya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada banyak sekali faedah-faedah yang beliau cantumkan dari hadis yang mulia ini. Mari kita baca bersama. Qala muallif hafizahullahu ta'ala, la nazalu ma'al fawaidil mustafadah min hadzal haditsil azim. Kita masih berada di pembahasan hadis ini. Apa alasannya? Karena di dalam hadis ini ada banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Famin fawaidi hadzal hadits, di antara faedah-faedah dari hadis ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan di hadis yang keempat, yang mana beliau mencantumkan hadis ini kembali dengan tambahan faedah-faedah yang lainnya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil yang berikutnya, ahammiyatu da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala wa 'idhamu sya'niha wa shiddatul hajatu ilaiha li'annaha sabilun lintishari dinillahi subhanahu wa ta'ala. Fahadal wafdu ja'u yahmiluna hadhil himmah, himmatud da'wah wan nushi wal bayan wa wadihun hadha fi muradihim bima'qidihim wa maji'ihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama dari hadis ini kembali adalah apa? Di antara faedah yang bisa kita ambil tentang betapa pentingnya dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan betapa agungnya kedudukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana besarnya kebutuhan kita terhadap dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Kenapa? Li'annaha sabilun lintishari dinillahi subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan cara untuk menyebarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kita berdakwah, ini merupakan misi kita bersama. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah agar orang-orang itu menerima dakwahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang-orang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhil wafdu ja'u yahmiluna hadhil himmah, dan para utusan ini memiliki misi yang ingin mereka bawa ke tempat mereka atau ke kampung mereka, yang mana misi mereka untuk datang kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka berdakwah kepada kaumnya, kepada kampung halamannya. Yang mana hal ini sangat jelas terlihat, dan tujuan maksud kedatangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka berkata, famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana. Kata mereka, famurna bi amrin, ajarkanlah kepada kami suatu amalan faslin,
pemisah. Pemisah antara yang hak, antara yang benar dan yang batil. Nukhbir bihi man wara'ana, yang dapat kami ajarkan kepada orang-orang yang berada di belakang kami, yang mana kami bisa ajarkan kepada orang-orang yang berada di kampung-kampung kami. Oleh karenanya, seorang muslim wajib mempelajari ilmu agama dan memahaminya dengan niat. Dengan niat apa? Untuk memperbaiki dan membimbing. Membimbing siapa? Membimbing diri kita sendiri. Dan setelah kita mengerti dan paham untuk diri kita sendiri, bagaimana kita menjalankan syariat ini, menjalankan agama ini, maka kita menyampaikan dan menyebarkan kebaikan tersebut kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada masyarakat kita, dari lingkungan yang kecil, dari tingkat keluarga kita. Kalau kita sebagai seorang suami, kita sampaikan dakwah ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, dan kepada masyarakat yang lebih luas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wal 'asr." Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, dan saling menasihati untuk kesabaran. Di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa yang mana manusia berada di dalam kerugian. Semua orang, mereka semua berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4, kecuali 4. Siapa mereka? Yang pertama, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijauhkan dari kerugian. Yang kedua, wa amilus salihat, dan juga yang mengerjakan amalan-amalan saleh. Orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh berarti dia dijauhkan dari yang namanya kerugian. Wa tawasaw bil haqq. Yang ketiga, yang dia saling menasihati untuk kebenaran. Orang yang menasihati kebenaran kepada orang lain, dan wa tawasaw bis sabar, dan saling menasihati di atas kesabaran. Di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana pengecualian ini yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, semuanya membutuhkan yang namanya kesabaran. Yang pertama, orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah keimanannya tidak diuji? Diuji, jemaah.
Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin ini seberapa tinggi keimanan dia kepada Allah Tabaraka wa taala. Manakala keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun juga tinggi kepada dia. Dan sebaliknya, jika dia keimanannya, indikatornya rendah, keimanannya ini rendah kepada Allah Tabaraka wa taala, maka ujian dia juga rendah. Sebagaimana jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sama antara anak kelas 1 SD ujiannya dengan anak yang kelas 1 SMA ujiannya? Maka kita bisa sepakat bahwasannya ujian sama-sama kelas 1 ini, satu kelas 1 SD, satu lagi kelas 1 SMA, ini sangat-sangat berbeda sekali. Kenapa berbeda? Karena tingkatannya juga berbeda. Yang satu tingkatan SD, tingkatan dasar, yang satu tingkatan menengah atas, tingkatan SMA, tentu berbeda. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Artinya keimanan akan diuji. Apakah kita bisa sabar di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Yang kedua, wa amilus shalihat, dan juga mengerjakan amalan-amalan saleh. Mengerjakan amalan-amalan saleh membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita bangun dari tidur kita untuk mengerjakan sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kita dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek. Kita lawan itu semua untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengerjakan kebaikan, mengerjakan amalan-amalan saleh membutuhkan kesabaran. Dan juga watawasau bil haqq, dan saling menasihati di dalam kebenaran. Berdakwah juga membutuhkan yang namanya kesabaran. Jadi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, orang-orang beriman diuji dengan kesabaran. Orang yang mengerjakan amalan saleh diuji dengan kesabaran, dan orang yang berdakwah pun diuji dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling menasihati di dalam kesabaran. Lalu yang berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang baik karena mereka beriman dan beramal saleh. Lalu mereka berusaha untuk menyampaikan kebaikan, lalu mereka berusaha untuk menyampaikan dakwah ini kepada orang lain dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat, serta mereka menyeru kepada masyarakat tersebut agar mereka menerima dakwah yang dibawa oleh mereka, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika ingin berdakwah, tidak mungkin seorang dia hanya bermodalkan semangat saja untuk berdakwah. Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang dia tidak punya, apa yang bisa dia beri? Seorang dia ingin berdakwah, tidak mungkin dia bisa berdakwah, mengajarkan kepada orang lain sebelum dia memiliki ilmu. Bagaimana dia ingin memberikan kepada orang lain padahal dia tidak memiliki apa yang ingin dia berikan tersebut? Bagaimana dia ingin mengajarkan kepada orang lain jika dia
belum memiliki ilmu tentang hal tersebut. Maka hendaknya ketika seorang berdakwah, dia betul-betul harus memperhatikan visi dan misi dari setiap hamba, sehingga dia menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Tak kala kita menuntut ilmu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan bahwasannya tak kala kita menuntut ilmu, saya niatkan agar saya bisa menambah ilmu, agar saya semakin lebih paham dengan agama ini, agar saya bisa mengamalkannya. Karena Rasulullah SAW tidaklah meminta tambahan daripada sesuatu kecuali hanya meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar ditambahkan ilmunya. Maka di sini beliau mengatakan bahwasannya sebelum kita berdakwah, hendaknya kita memiliki bekal. Apa bekal kita? Yaitu kita harus menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, kita harus niatkan yang pertama sekali ikhlas lillahi ta'ala. Dan ilmu ini kita niatkan untuk diri kita sendiri, agar kita lebih bermanfaat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu setelah kita berilmu dan memahaminya dan mengamalkannya, baru kita mendakwahkannya kepada orang lain. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat ke-17, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku tercinta, aqimis salah, dirikanlah, laksanakanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan menjauhi kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Di sini Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku tercinta, laksanakanlah salat, jagalah salatmu. Wa'mur bil ma'ruf, setelah engkau menjaga salatmu, maka perintahkanlah atau ajaklah manusia untuk mengerjakan kebaikan. Jadi sebelum kita mengajak kebaikan untuk orang lain, maka kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Harus kita amalkan ilmu tersebut, dan juga kita menjaga salat kita. Kita ingin berdakwah, sementara salat kita bolong-bolong, sementara salat kita masih jauh dari apa yang telah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu di sini beliau mendahulukan wa'mur bil ma'ruf, ajaklah manusia kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari melakukan kemungkaran. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam beberapa ayat memerintahkan kita untuk mengerjakan kebaikan, memerintahkan agar kita melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan, dan menghindari atau menyampaikan kepada manusia, menghalangi manusia agar mereka dijauhkan dari kemungkaran. Dan kalau kita melihat kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang
dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita melihat bagaimana dahulu Rasulullah SAW berdakwah. Yang pertama sekali, apa yang beliau lakukan? Beliau berdakwah mengajak manusia agar mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat-sangat dihormati oleh umat, oleh kaumnya ketika itu. Ketika mana mereka mengalami kondisi yang cukup berat, ketika mereka membangun Ka'bah kembali, ketika mereka ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, maka para kabilah ini mereka berseteru. Mereka hampir-hampir ingin melakukan saling memerangi antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Mereka saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Siapa yang kalah dan kabilah mana yang menang, maka kabilah tersebutlah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ternyata mereka sudah sepakat bahwasannya yang meletakkan nanti Hajar Aswad di tempatnya adalah siapa yang paling pertama masuk ke dalam masjid di pagi hari. Ternyata tidak mereka duga bersama bahwasannya yang masuk ke dalam masjid pertama sekali atau yang datang pertama sekali ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka semua bergembira, mereka semua senang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqul amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Dan Nabi SAW mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya, jujur, menghormati tamu, memuliakan tamu, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, orang-orang musyrikin, mereka menerima dakwah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu, karib kerabatmu. Ketika itu Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan, mencegah kepada kemungkaran, mencegah agar mereka tidak jatuh kepada kesyirikan. Kita lihat apa yang terjadi setelah itu, apa reaksi dari orang-orang musyrikin ketika mereka mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW agar mereka meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah pertentangan, fitnah yang luar biasa. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya itu Muhammad kahin, Muhammad itu adalah dukun, sahir, tukang sihir. Muhammad itu adalah majnun, gila. Dan dengan lakop-lakop, dengan tuduhan-tuduhan yang sangat banyak sekali, bermacam-macam. Padahal dahulu mereka sangat-sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketika Nabi SAW memerintahkan memberi peringatan kepada hal-hal yang mungkar, barulah mereka memberikan reaksi, mereka menolak tentang hal tersebut. Maka kalau kita melihat di dalam berdakwah, tak kala kita menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan saja, insya Allah orang-orang atau manusia akan mudah menerima. Akan tetapi manakala kita menyampaikan tentang perkara-perkara yang mungkar untuk ditinggalkan, barulah di sini akan terlihat siapa yang betul-betul menerima dakwah ini ataukah tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memberi peringatan kepada orang-orang musyrikin tentang bahaya kesyirikan, barulah mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW.
Bahkan Abu Lahab ketika Nabi SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Nabi SAW berdiri di bukit Sofa, yang mana Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy ketika itu ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali. Yang mana Nabi SAW mengatakan, jika aku mengatakan kepada kalian bahwasannya di belakangku ini ada pasukan yang berkuda yang siap menyerang kalian, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian mempercayai apa yang aku katakan ini? Bagaimana reaksi dari orang-orang kafir Quraisy? Mereka mengatakan, iya, karena engkau adalah seorang yang amin, seorang yang terpercaya. Engkau adalah orang yang selalu jujur dalam bertutur kata. Kami mempercayaimu. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasannya aku diutus kepada kalian agar kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kepada hal-hal yang mungkar yang dapat memasukkan kalian kepada api neraka. Apa yang terjadi? Abu Lahab berdiri dan dia menunjuk dengan tangannya. Ali hadza jama'atana, ya Muhammad, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Apakah engkau ingin menyampaikan tentang hal ini sehingga engkau mengumpulkan kami semua? Kami ingin mendengar apa yang engkau katakan. Tabban laka ya Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Kita lihat bagaimana yang terjadi ketika Nabi SAW berdakwah, memerintahkan kaumnya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya mereka sangat-sangat menghormati beliau. Ketika mereka mengajak kepada tauhid, mengajak mereka agar jauh daripada syirik, mereka mulai menolaknya. Ternyata kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang akan kita rasakan nantinya tak kala kita mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Kita akan mendapatkan reaksi tantangan yang luar biasa, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tantangan dakwah kepada tauhid tidak hanya kita rasakan pada saat ini, juga dirasakan oleh pendahulu kita, yaitu suri tauladan kita bersama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam berdakwah kita tidak hanya mengajak kepada kebaikan saja, menjelaskan kepada kebaikan, akan tapi juga kita menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk mencegah dari kemungkaran. Maka kita sebagai pendakwah, kita sebagai da'i ilallah, maka jangan sampai kita hanya berhenti mengajak manusia untuk memerintahkan atau mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal, amalan-amalan kebaikan saja, akhlak yang mulia saja, tapi kita juga ajarkan kepada umat tentang hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dapat menjerumuskan orang-orang atau menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Karena tantangan itu, tantangan dakwah semakin berat tak kala kita memproklamirkan dakwah kita mengajak kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah anal a'mal salihah tudkhilul 'abdal jannata in taqabbalaha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala murna bi amrin faslin. Faedah yang kedua adalah amalan saleh dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga
jika amalan tersebut, jika ibadah tersebut diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka berkata dalam hadis, famurna bi amrin faslin, ajarkan kepada kami suatu amalan pemisah antara yang hak, antara yang benar dan kebatilan. Maksudnya, tunjukkanlah kepada kami suatu amalan yang dapat memasukkan kami ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan-amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maknanya adalah tunjukkan kepada kami amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang dapat kami kerjakan, yang dapat kami tekuni, yang dapat kami lakukan, yang mana dengan amalan tersebut dapat memasukkan kami ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menandakan bahwasannya amalan saleh dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Ummu Salamah di dalam Sunan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kita selesai salam selepas salat subuh, yang mana beliau mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang tayyib, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan salihan wa amalan mutaqabbala, dan ya Allah, berikanlah kepadaku agar aku bisa mengerjakan amalan-amalan saleh. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku amalan-amalan yang dapat diterima oleh-Mu ya Allah. Karena amalan yang saleh yang diterima adalah amalan-amalan yang dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwasannya seorang ketika ingin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah huwallazi qama 'alal ikhlas lil ma'bud wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berlandasan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Apakah cukup ikhlas saja? Tidak. Akan tetapi kita harus bermutaba'ah, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syarat ini merupakan syarat mutlak agar amalan seorang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan dua syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa seorang yang dia mengerjakan ibadah ikhlas lillahi ta'ala, ternyata ibadah tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ikhlas. Ada orang yang dia ketika dia mengerjakan sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kita mengerjakan salat, ya salat 5 waktu misalnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita mengerjakannya
tidak dengan keikhlasan, maka ibadah kita tersebut, salat kita tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas saja tidak cukup, ittiba saja tidak cukup. Harus dia mengerjakan dua syarat utama ini, ikhlas dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini dikatakan, fa idza uftuqidal ikhlas rudda wa lam yuqbal. Apabila seorang dia mengerjakan satu amalan tapi dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka amalannya tertolak. Barang siapa yang dia mengerjakan suatu ibadah dengan mempersekutukan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Dan barang siapa ia mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan kepadaku, maka aku akan meninggalkan orang tersebut bersama kesyirikannya. Ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada dia bersama kesyirikan yang dia kerjakan. Kalau dia mengerjakan ibadah, mengerjakan salat karena ingin dipuji oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan salat tersebut kepada dia bersama apa yang dia inginkan agar dipuji oleh orang lain. Yang kedua, jika dia mengerjakan suatu ibadah tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan ditolak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya amalan tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Maka kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita pelajari bersama, bahwasannya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kita juga diperintahkan untuk berdakwah. Ya, sebelum kita berdakwah kita harus berilmu, dan kita diperintahkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang sudah kita memiliki ilmu tentangnya, dan semua ini membutuhkan kesabaran. Dan kita diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah ada syaratnya, ada ketentuan bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adalah ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa kita pelajari bersama. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya masih faedah yang ini, karena ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebagaimana yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua di dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan di dalam mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan di dalam kebaikan dan wafat di dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Kita
cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.